إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى كاتب هذا الكتيب وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta kajian KBP, ya, kajian bersanad pilihan yang semuanya mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pagi ini kita melanjutkan kajian buku kecil yang sangat berfaedah, syarat akan manfaat, penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Kita telah sampai pada halaman 32. Yaqulul katib, yaqulul muallifu, hafizahullah, ad-das, penyisipan. Ini di antara khianah ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah adalah mereka melakukan das. Mereka melakukan penyisipan, mereka memasuk atau menyisipkan susupan-susupan atau menyusupkan sisipan-sisipan di kitab-kitab para ulama. Yaqulul muallif, beberapa kitab yang dinilai dimasuki sisipan-sisipan palsu seperti aqidah tashbih. Tashbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluk dan lainnya di antaranya. Jadi hati-hati ya. Kitab-kitab yang beredar sekarang ada beberapa di antaranya yang dipalsukan terhadap pengarangnya, dipalsukan terhadap seorang tokoh, seorang ulama, padahal ulama atau tokoh itu sama sekali tidak mengarang kitab seperti itu. Ini sudah kita bahas pada minggu yang kemarin ketika kita membahas tentang salah satu jenis khianat ilmiah yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab yang disebut dengan al-wada' atau apa? Pemalsuan. Ada beberapa kitab yang dinisbatkan kepada sahabat atau dinisbatkan kepada ulama, padahal sahabat itu tidak pernah mengarang kitab yang mereka nisbatkan kepadanya, atau ulama itu tidak pernah mengarang kitab tersebut, tetapi kitab itu dipalsukan, dikarang oleh orang lain, lalu dinisbatkan agar laris, agar laku di pasaran, agar dibaca oleh banyak orang, lalu kitab itu diberi tulisan ini dikarang oleh Abdullah ibnu Abbas misalkan, atau oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, atau oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Padahal sahabat Ibnu Abbas tidak pernah mengarang
kitab yang mereka nisbatkan kepadanya itu. Al-Imam Syafi'i juga demikian, Al-Imam Ahmad juga demikian. Nah ini hati-hati kita janganlah menelaah atau membaca buku-buku yang beredar di pasaran itu tanpa bimbingan seorang guru, tanpa digurukan, tanpa ditalaktikan kepada guru-guru yang bersanad dan terpercaya. Jadi khianah ilmiah sebelumnya yang sudah kita bahas adalah al-wadha', pemalsuan kitab. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ad-das, salah satu khianah ilmiah, ya, pengkhianatan ilmiah, pengkhianatan terhadap ilmu yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, yang berupa das, menyisipkan kata-kata palsu yang bukan dari bagian kitab tertentu, tetapi seolah-olah sisipan kata-kata itu seolah-olah adalah karya dari pengarang kitab, padahal bukan. Di antaranya adalah yang salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan para santri, Tafsir At-Tabari, karangan Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini adalah seorang yang dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai mujtahid mutlak. Ya. Beliau hafidh, beliau ahli tafsir, beliau juga adalah seorang yang mujtahid mutlak menurut penilaian sebagian ulama. Tafsir beliau ini dikaji di berbagai pesantren, dari masa ke masa, di berbagai perguruan tinggi, bahkan di setiap perpustakaan Islam, ya, di setiap perpustakaan di berbagai perguruan tinggi Islam, di UIN, di STAIN, di IAIN, atau di perpustakaannya MUI misalkan, atau perpustakaannya PBNO, perpustakaan PWNO, itu selalu ada kitab tafsir At-Tabari, karena ini adalah salah satu kitab tafsir klasik, ya, yang mu'tamad, yang bisa dipedomani. Rata-rata kitab tafsir setelah beliau ini, setelah era beliau ini mengambil dari At-Tabari. Nah, di dalam kitab tafsir At-Tabari, yang sebenarnya adalah kitab yang mu'tamad, kitab yang bisa dipedomani, itu ada sisipan tajsim. Ada sisipan kalimat-kalimat yang menunjukkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jisim. Padahal At-Tabari tidaklah demikian. At-Tabari adalah seorang Sunni. At-Tabari, pengarang kitab tafsir ini, adalah seorang yang bermanhaj salaf, bermanhaj ahli sunnati wal jamaah, dan beliau sangat tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan seluruh makhluknya, Allah tidak bisa dibayangkan. Tetapi sangat disayangkan ada tangan-tangan kotor, ada tangan-tangan keji yang menyisipkan kalimat-kalimat tajsim dalam kitab tafsir At-Tabari. Di bagian mana di kitab tafsir At-Tabari itu yang ada sisipan palsunya, yaitu ketika beliau menafsirkan suratul Isra ayat 79. Wa minal laili, Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yaitu penyebutan riwayat yang tidak sahih dari Mujahid, bahwa al-maqamul mahmud adalah, ya, maqaman mahmuda, seperti yang disebutkan di dalam ayat itu di dalam kitab tafsir At-Tabari ada sisipan yang menyatakan riwayat yang tidak sahih dari Mujahid. Mujahid ini adalah murid dari Ibnu Abbas, tapi ini riwayatnya tidak sahih. Ya, beliau tidak mengatakan seperti itu. Ada riwayat dari Mujahid yang tidak sahih bahwa al-maqamul mahmud atau maqamam mahmuda yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 79 itu, maksudnya adalah didudukkannya Nabi di atas arasy atau kursi bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billahi ta'ala. Padahal riwayat tersebut lemah, tidak sahih dan batil, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi, Al-Wahidi, Al-Qurtubi, Al-Zahabi, Ibnul Muallim Al-Qurashi, dan lainnya, serta menyalahi hadis mutawatir ma'nan atau mutawatir ma'nawi dari Nabi. Tadi ada mutawatir ma'nan, ada mutawatir lafzon.
Ada mutawatir ma'nawi, ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu yang lafadznya sama, diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatannya, dan tidak mungkin jumlah banyak itu sepakat untuk berbohong atas nama Rasulullah. Sedangkan mutawatir ma'nawi, lafadznya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Dan setiap hadis diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi di setiap tingkatannya, di setiap tabaqahnya, dan tidak mungkin mereka saling bersepakat untuk berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penafsiran al-maqam al-mahmud atau maqam mahmuda dengan penafsiran yang sangat keji, yang sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah di atas, itu bertentangan dengan hadis mutawatir ma'nawi dari Nabi bahwa al-maqamul mahmud, maqam mahmuda, yang dimaksud adalah asy-syafa'ah al-uzma. Asy-syafa'ah al-uzma. Syafaat yang menyeluruh, syafaat yang agung. Kenapa disebut sebagai syafaat yang agung? Karena syafaat ini tidak hanya mencakup umat Nabi Muhammad, tetapi seluruh umat dari para nabi sebelumnya. Syafaat uzma itu adalah syafaat ketika manusia dikumpulkan di mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, digiring ke mahsyar. Dan mahsyar sebagaimana kita tahu, arudul mahsyar itu adalah asyam, ya. Arudul mahsyar adalah asyam. Ini sebelum bumi ini dihancurkan, manusia seluruhnya dikumpulkan di mahsyar, yaitu ardul syam. Tanah Syam yang luasnya terbatas itu pada hari kiamat, menurut para ulama, dibentangkan, dilebarkan sehingga cukup untuk menampung seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati menjelang hari kiamat. Semuanya dikumpulkan di dalam satu tempat. Ya, ini disebut tahapan hasyr, ya. Tahapan apa? Hasyr. Mereka semuanya digiring dan dikumpulkan di mahsyar, ardul mahsyar, yaitu di tanah Syam. Syam sebagaimana kita tahu meliputi 4 negara dan sebagian wilayah dari 2 negara yang lain. Induk dari tanah Syam adalah Palestina. Induk dari seluruh tanah Syam itu adalah Palestina, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alladzi barakna haulahu. Tanah Syam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syria, ya. Kemudian seluruh negara Syria, seluruh wilayah Palestina, seluruh wilayah Syria atau Suria, seluruh wilayah Lebanon, seluruh wilayah Yordania, ditambah dengan beberapa wilayah dari negara Irak, dan ditambah dengan beberapa wilayah dari negara Mesir, termasuk Tur Saina, Bukit Tur Saina itu berada di Syam dan sekarang masuk wilayah Mesir. Nah, di tanah Syam itulah mereka akan dikumpulkan, semua manusia dihasyar ke sana, kemudian matahari didekatkan. Dalam keadaan seperti itu, umat manusia tidak hanya dari kalangan umat Nabi Muhammad, tetapi juga dari berbagai kalangan umat-umat para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Mereka beristighatsah kepada Adam. Meminta agar Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nuh. Lalu mereka pergi ke Nuh, lalu ke Ibrahim, lalu ke Musa, lalu ke Isa. Mereka semuanya mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah, semuanya menyuruh kemudian Nabi Isa menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, Ishfa' du syafa' wasal tu'ta. Berilah syafaat. Bentar ya, ada telepon masuk tadi. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, Ishfa' tu syafa' wasal tu'ta. Berilah syafaatmu, maka syafaatmu akan diterima, dan mintalah, maka doamu akan dikabulkan.
Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-'uzma, dan inilah yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud yang Allah berikan kepada makom yang terpuji, ya, al-maqamul mahmud, maqam mahmuda. Ini yang Allah anugerahkan kepada beliau dan tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi yang lain. Makanya ini disebut sebagai asy-syafa'ah al-'uzma, syafa'ah yang agung yang menyeluruh, tidak hanya mencakup umat beliau tetapi juga umat-umat para nabi dan para rasul sebelum. Nah, apa yang disisipkan terkait dengan penafsiran al-maqamul mahmud, ya, sebagai atau dengan makna didudukkannya nabi di atas arsy atau kursi bersama Allah, ini tentu bertentangan dengan akidah tanzih yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama dari masa ke masa, dan tidak mungkin itu dikatakan oleh seorang ulama besar sekaliber Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan, kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab tafsir beliau Al-Bahrul Muhit, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab beliau Tahdzir Al-Khawas min Ahadits Al-Qasas. Mereka semuanya meriwayatkan mengenai perkataan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang berisi tanzih. Kata beliau, inna haditsal julusi 'alal 'arsy muhal. Sesungguhnya hadis bahwa Nabi didudukkan di atas arsy bersama Allah itu adalah mustahil. Tidak mungkin. Karena bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Bertentangan dengan doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai', bertentangan dengan ijma' para ulama. Yang kedua, al-ibanah. Jadi yang pertama, kitab yang ada das di dalamnya, ada penyisipan, ada sisipan-sisipan palsu di dalamnya adalah kitab tafsir At-Tabari. Jadi hati-hati ketika kita mengutip, meskipun itu dari kitab tafsir At-Tabari yang merupakan salah satu karya mu'tamad di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, ya, tanpa bimbingan seorang guru. Nomor dua, al-ibanah, kitab yang sangat terkenal yang dinisbatkan kepada al-imam imam ahli sunnati wal jamaah, yaitu al-imam Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau di dalam kitab ini eh, dinisbatkan kepada beliau sebuah perkataan yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang imam ahli sunnati wal jamaah. Karena perkataan ini tidak pernah disampaikan oleh satupun ulama, bahkan orang awam sekalipun tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya, lebih-lebih ini adalah seorang imam ahli sunnah, seorang panutan, seorang mujaddid yang telah sangat berjasa di dalam menghidupkan kembali akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membentengi akidah Rasulullah ini dari upaya-upaya tangan-tangan kotor yang ingin merusak akidah Rasulullah yang murni ini. Tidak mungkin beliau mengatakan seperti yang akan kami sampaikan ini. Al-Ibanah karya Al-Asy'ari. Naskah-naskah Al-Ibanah yang beredar saat ini telah disisipi tasybih di dalamnya. Di antaranya perkataan ini sangat keji sekali nih ya. Orang yang menisbatkan perkataan seperti ini kepada Imam Asy'ari ini luar biasa kejinya. Katanya begini, wa min du'ai ahli al-islami jami'an idza hum raghibu ila Allah ta'ala bil amri nazil bihim yaquluna ya sakinal 'arsy wa min halifihim jami'an qawluhum la walladhi ihtajaba bi sab'i samawat wal 'iyadzu billahi ta'ala. Katanya di antara doa kaum muslimin semuanya ketika mereka memohon kepada Allah saat berada dalam kesulitan, coba perhatikan, di antara doa kaum muslimin semuanya, bombastis sekali kata-katanya ya, vulgar sekali. Jadi bohongnya itu sangat kentara sekali, ya, bohongnya itu sangat kelihatan sekali, sangat eksplisit sekali. Apa kata dia? Di antara doa kaum muslimin semuanya,
Padahal nggak ada umat Islam yang berdoa dengan doa seperti ini. Di antara doa kaum muslimin semuanya, ketika mereka memohon kepada Allah saat berada dalam kesulitan, mereka mengatakan, wahai zat yang menempati arsh. Ada nggak orang yang berdoa kemudian dia mengatakan, ya sakinas sama. Nggak ada. Yang ada, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, Allahumma. Itu yang biasa diucapkan oleh seluruh umat Islam. Nggak ada satupun umat Islam, baik kalangan awam maupun ulamanya, yang ketika berdoa kemudian mengatakan, ya sakinal arsh. Wal'iyadu billahi ta'ala. Bohong yang jelas-jelas, kedustaan yang nyata, yang dinisbatkan kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan itu katanya disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, karangan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Demikian pula katanya, di antara kalimat sumpah mereka semua, ini kentara bohongnya. Di antara kalimat sumpah mereka semua adalah perkataan mereka, tidak, demi zat yang menutup dirinya dengan 7 langit. Wal'iyadu billahi ta'ala. Imam Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq Abdullah Al-Harari mengutip perkataan tersebut, kemudian menegaskan. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Kemudian hal-hal seperti ini juga disebutkan di dalam kitab Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin, ya, karangan Abu Hamid Ibn Marzuq. Ini perlu diketahui, ada kitab bagus, judulnya adalah Bara'atul Asy'ariyyin. Kitab yang layak untuk dibaca oleh kita semua. Tertulis pengarangnya adalah Abu Hamid Ibn Marzuq. Ini adalah nama samaran. Nama aslinya adalah Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Salah seorang ulama Mekah. Salah seorang ulama yang paling banyak ilmunya, salah satu di antara sekian ulama yang paling banyak ilmunya di Makkah Al-Mukarramah pada masanya. Nama samarannya ketika itu Wahabi sudah merajalela, makanya beliau mengarang sebuah kitab untuk membantah Ibnu Taimiyah, membantah Muhammad Ibn Abdul Wahhab, membantah golongan akidah-akidah dan ajaran-ajaran Wahabi. Tetapi beliau membuat mengarang kitab itu dengan nama pena, dengan nama samaran, agar penyebaran buku itu kemudian tidak menimbulkan mara bahaya bagi beliau. Ya. Karena pada saat itu yang yang kuat sekali dakwahnya ketika itu di tanah Hijaz adalah orang-orang Wahabi. Nah, beliau aslinya adalah bernama Muhammad Asy-Syaikh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Halaman 33, catatan kaki nomor 42 itu ya. Kita lanjutkan, Al-Imam Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari, Al-Muhaqqiq, Al-Mudaqqiq, seorang ahli tahqiq. Beliau mengutip perkataan yang disisipkan di dalam kitab Al-Ibanah tersebut, kemudian beliau menegaskan, فهو كاذب ظاهر تعمد مفتريه على الأشعري نسبة ذلك إليه لأن الواقع يكذب ذلك فإن هاتين العبارتين لم ينقل عن إمام ولا عن عالم أنه قال ذلك في دعائه أو في حلفه بل ولا عن عوام المسلمين فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الكلام فإنه لا يستحيي من الله ولا من المسلمين فهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لأن كل نسخة فيها هذا الكلام وما أشبهه فهي مدسوسة على الإمام أبي الحسن والإمام أبو الحسن من أشهر من علم بنفي التحيز عن الله وقد صرح بمنع قول إن الله بمكان كذا وإن الله بمكان واحد أو في جميع الأمكنة وهذا الذي توارد عليه أصحابنا الذين تلقوا عنه عقيدة أهل السنة والذين تلقوا عنهم وهلم جرا. Kata beliau, Syekh Abdullah Al-Harari di dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah, ini adalah kebohongan yang nyata. Pemalsunya sengaja menisbatkan perkataan itu kepada Al-Asy'ari. Kenapa? Bisa dipastikan bahwa itu adalah kebohongan yang dinisbatkan dan dipalsukan atas nama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, karena fakta yang ada, kenyataan yang ada menunjukkan kebohongan pernyataan tersebut. Dua kalimat apa? Yang pertama adalah katanya di antara doa umat Islam seluruhnya adalah ya sakinal arsh, wahai zat yang menghuni arsh. Kemudian perkataan yang kedua yang
palsu yang dinisbatkan kepada Imam Abdul Hasan al-Asy'ari adalah apa? Perkataan mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa di antara lafaz sumpah umat Islam seluruhnya adalah la walladhi ihtajaba bisab'i samawat. Tidak demi zat yang menutup, tidak sumpahnya. Tidak demi zat yang menutup dirinya dengan 7 langit. Jadi dua kalimat ini tidak pernah dinukil dari seorang imam atau ulama bahwa ia mengatakan itu dalam doa atau sumpahnya. Bahkan tidak pernah dinukil dari orang-orang awam sekalipun. Satu pun tidak ada. Orang awam, para ulama, tidak ada yang berdoa dengan doa seperti itu. Dan tidak ada yang bersumpah dengan lafaz sumpah seperti itu. Sungguh alangkah rendah orang yang menisbatkan perkataan ini. Ia tidak merasa malu kepada Allah, juga kepada kaum muslimin. Jadi kitab ini tidak boleh dijadikan rujukan, karena setiap naskah yang berisi perkataan ini dan semacamnya adalah sisipan palsu terhadap Al-Imam Abdul Hasan. Al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari termasuk orang yang paling terkenal menafikan sifat bertempat dari Allah. Beliau sangat terkenal dengan ajaran-ajaran beliau, pernyataan-pernyataan beliau bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah berada di satu tempat. Beliau juga menyatakan Allah tidak berada di satu tempat atau di semua tempat. Dan inilah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari masa ke masa oleh para ulama kita Asy'ariyah yang mengambil dari beliau akidah Ahlus Sunnah dan generasi-generasi berikutnya dan seterusnya. Ya, apa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Asy'ari ini kemudian diajarkan kepada generasi setelahnya dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Apa yang dikatakan oleh murid-murid Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan murid-murid dari murid-murid beliau dan begitu seterusnya, ulama Asy'ariyah, Asy'ariyah yang mengikuti mazhab beliau dalam akidah. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Tidak mungkin imamnya mengatakan demikian, lalu murid-muridnya, murid-murid dari murid-muridnya, dan begitu seterusnya sampai sekarang mengatakan hal yang berbeda. Padahal ini adalah masalah yang sangat prinsip dalam akidah. Permasalahan yang sangat asas di dalam akidah. Tidak mungkin ada perbedaan antara imam al-madhab, ya, imam madhab Asy'ari yaitu al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah di sisi yang lain. Tidak mungkin berbeda di dalam masalah-masalah yang sangat prinsip seperti ini. Al-Hafidz Al-Baihaqi mengutip dari Al-Imam Al-Asy'ari bahwa ia menyatakan, Innallaha ta'ala la makana lahu. Sesungguhnya Allah tidak berlaku tempat baginya. Ini kutipan yang sangat jelas dari seorang Asy'ari Tulen, dari seorang pengikut Imam Asy'ari Tulen, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma was Sifat. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi berkata, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh masa. Tidak berlaku baginya tempat dan tidak berlaku baginya peredaran masa. Jauh sebelumnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama salaf, yang lahir pada tahun 227 Hijriah, wafat pada tahun 321 Hijriah, dalam Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, atau yang lebih dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menegaskan la tahwihil jihadus sittu wasairil mubtada'at. La tahwihil jihadus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh satu maupun 6 arah penjuru, tidak seperti makhluknya yang diliputi oleh 6 arah penjuru. Jadi wajib diyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, wajib diyakini bahwa Allah tidak bertempat di atas arasy, tidak duduk di atas arasy, tidak bertempat tinggal di langit, tidak butuh kepada tempat. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan satu pun di antara alam semesta. Allah tidak membutuhkan satu pun di antara selainnya. Salah satu sifat 20 yang biasa kita dengar dari guru-guru kita, dari masyayikh kita, dan ini merupakan ijma' para ulama dari masa ke masa, ijma' umat Islam dari masa ke masa. Di antara sifat Allah adalah qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada apapun selainnya. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun selainnya. Allah tidak butuh kepada langit untuk dia tempati. Allah tidak butuh arsy untuk dia duduki. Allah tidak butuh kepada tempat untuk ia tinggali. Allah tidak butuh arah yang ia berada di sana.
Allah tidak butuh kepada semua arah, Allah tidak butuh kepada semua tempat. Karena kalau dikatakan bahwa Allah butuh kepada makhluknya, berarti Allah lemah. Semua tempat adalah makhluk, ciptaan Allah. Kalau seandainya dikatakan Allah membutuhkan kepada makhluknya yang bernama tempat, yang bernama arasy, yang bernama langit, yang bernama arah, itu artinya Allah lemah karena butuh kepada yang lain. Kalau dia lemah, berarti dia tidak layak sebagai Tuhan. Dan ini semuanya adalah mustahil. Muhakkik kitab Idahud Dalil. Ya, ada kitab Idahud Dalil. Ada kitab Idahud Dalil. Fi qad'i hujaji ahli ta'til. Ini dikarang oleh Ibnu Jama'ah. Badruddin Ibnu Jama'ah. Menyingkap salah satu tahrif, salah satu penyelewengan di dalam cetakan Al-Ibanah. Ya, ini panjang ini ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sedikit, mudah-mudahan singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Stok kita masih ada. Barangkali yang membutuhkan, teman-temannya, saudaranya, kitab yang syarat manfaat ini, silahkan menghubungi Mas Hendra. Ya, Japri saja Mbak Age atau Japri saya, nanti akan saya kirimi nomornya Mas Hendra. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq, la aqwa bit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.